Assalamualaikum Bu Jayani. Waalaikumsalam Bu Yana. Ibu dapat jadwal hari apa kira-kira? Saya hari Selasa nanti coaching dengan Bu Tuti. Oh, coaching sama Bu Tuti ya. Sama siapa Bu? Bu Susi. Oh, sama Bu Susi. Oke. Bu, sebelum coaching, boleh kita observasi dulu ya Bu ya? Oh iya Bu, boleh Bu. Kalau sekarang Ibu ada waktu ini? Alhamdulillah ada Bu. Ini ada beberapa mungkin yang pengen saya tanya ya Bu ya. Kira-kira nanti saat coaching, kompetensi inti apa yang pengen Ibu kembangkan? Jadi Bu, memang besok saya akan coaching dengan Bu Susi. Jadi saya ingin juga motivasi saya ingin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke. Kalau yang pengen diobservasi kali ini apa kira-kira kompetensinya Bu? Nah, untuk kali ini saya ingin Bu Yani mengobservasi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena menurut saya itu sangat penting sekali untuk kemampuan coaching saya ke depannya. Oke. Ada lagi yang pengen diobservasi Bu? Mungkin untuk kali ini Bu, itu saja Bu yang ingin diobservasi Bu. Kompetensi satu itu saja. Oke, berarti pada pertemuan besok kita fokus di pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Bu. Nah, ini kalau kita lihat rubrik ini kan Bu, ada beberapa kompetensi yang akan diobservasi dan kita akan fokus di kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih dari rubrik ini, Ibu ngerasa sekarang berada di posisi berapa Bu? Sekarang sih rasanya saya masih berada di posisi 2 Bu. Oh, posisi 2. Berarti kalau kita kembali ke rubrik, berarti Ibu masih ada ya sekali atau 2 kali menyampaikan pertanyaan terbuka ataupun tidak sesuai kata kunci gitu ya Bu ya? Iya Bu, karena itu Bu, makanya minta diobservasi ke depannya. Oke. Harapannya nih nanti setelah pengembangan kompetensi, berada di posisi berapa harapan Ibu? Maunya di posisi sempurna Bu, di posisi 4 Bu. Oh, mantap ya. Jadi kita fokus ke situ besok itu ya. Berarti kita akan ketemu saat Ibu coaching di hari Selasa ya? Iya Bu, nanti untuk jadwal pastinya saya akan konfirmasi ke Ibu supaya waktu itu bisa observasi saya ketika coaching dengan Bu Susi. Saya konfirmasi. Saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Oke Ibu. Terima kasih Bu Jayani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Susi. Mohon maaf, Ibu ada waktu? Iya Bu, alhamdulillah ada waktu kosong. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya ingin sedikit seperti curhat mungkin atau bercerita pada Ibu. Ada apa ini Bu? Ada yang ingin didiskusikan? Betul Bu, saya mempunyai sebuah perencanaan dengan kegiatan di kelas Bu, dan saya perlu melaporkan sama Ibu. Apa itu Bu program atau kegiatannya Bu? Saya ingin kembali menumbuhkan literasi menulis di kelas dengan anak-anak Bu. Jadi Ibu ingin buat literasi di kelas dengan anak-anak ya Bu ya? Iya. Jadi nanti tujuan dari program Ibu adalah membuat literasi menulis anak-anak di kelas ya Bu ya? Untuk menumbuhkan literasi menulis di anak-anak Bu. Oke. Nah, kira-kira menurut Bu Susi, program Bu Susi itu bisa dikatakan berhasil, ukurannya seperti apa Bu?
Menurut saya sih Bu, ukurannya itu nanti paling tidak murid itu bisa menulis refleksi misalnya setiap akhir pembelajaran. Kemudian menulis apapun yang mereka inginkan di sebuah buku literasi, dan itu dilakukan setiap minggu. Dan goalnya yang paling saya harapkan adalah bisa mengajak murid untuk bisa berkolaborasi menghasilkan sebuah buku gitu. Oh, nah kira-kira untuk melakukan itu Bu, ada hal-hal tertentu nggak yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan, ya yang paling sederhana adalah saya menyiapkan buku dulu, karena saya tidak ingin membebani murid untuk kegiatan saya ini. Kemudian saya juga berkonsultasi sedikit dengan guru bahasa Indonesia mengenai kebiasaan-kebiasaan menulis murid-murid kita, Bu. Dan dari pembiasaan ini, misalnya saya menulis di Instagram atau di media sosial lain gitu, saya juga sedikit demi sedikit menceritakan hal ini kepada murid-murid saya. Oh, jadi kemudian Bu Susi, menurut Bu Susi, ada nggak hal-hal yang sudah ada mungkin pada Bu Susi, pada guru atau pada murid yang bisa membantu keberhasilan dari program Bu Susi? Di sekolah kita Bu, kan beberapa guru juga sudah menulis Bu, sudah memiliki karya gitu. Jadi saya inginnya nggak cuman gurunya aja gitu. Dengan melihat guru bisa menulis, saya harapkan ini bisa menular pada murid-murid kita gitu. Dan kebetulan saya dan beberapa teman guru seperti Ibu tahu kan sudah memiliki karya, jadi sedikit bisa dipamerkan di minimal perpustakaan sekolah kita gitu. Jadi buku-buku fiksi, buku non fiksi, kemudian penelitian-penelitian itu sudah ada di perpustakaan kita Bu, sudah lengkap. Kalau dari muridnya sendiri Bu, ada nggak hal yang bisa membantu keberhasilan program Ibu? Saya pertama kali tertarik mengembangkan program ini adalah ketika ada anak yang antusias sekali untuk mengikuti seperti olimpiade tetapi literasi. Di sana ada lomba menulis cerpen dan ada fotografi dan juga ada seperti laporan perjalanan gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa kayaknya ada kok anak-anak yang memiliki ketertarikan kepada literasi menulis tentunya gitu. Jadi apalagi program ini kan di sekolah kita sudah pernah tuh dilaksanakan. Jadi apa salahnya kita bangkitkan kembali, kemudian menuntun mereka untuk ayo lo nulis lagi, lihat lo gurunya bisa menulis, kapan kamu bisa menulis gitu. Dan kalau saya lihat-lihat anak-anak juga kan anak milenial itu kan nggak lepas dari gadget ya, jadi platform menulis juga sudah sangat banyak. Ini memberdayakan mereka untuk ayo nulis yang bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma nulis status-status galau gitu, tapi ada sedikit manfaat gitu. Jadi Bu Susi, tadi kan ada perencanaan program yang akan Bu Susi lakukan. Nah kira-kira Bu Susi memerlukan dukungan yang diperlukan itu seperti apa dan oleh siapa? Kalau saya sangat mengharapkan dukungan dari Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian guru-guru bahasa Indonesia ini yang menjadi panglima gitu di kelas, dan dari beliau saya bisa mengetahui kemampuan menulis murid-murid kita. Selain itu apalagi ya,
petugas perpustakaan mungkin, atau kepala perpustakaan dan beberapa petugas perpustakaan di sana, karena mereka yang menyediakan buku-buku dan bagaimana caranya agar anak itu bisa ditarik beristirahat atau bersantai tapi ke perpustakaan mungkin gitu. Jadi ini bisa mendukung program menulis gitu, karena menulis baik itu karena banyak membaca kan Bu. Nah itu saya rasa dukungannya, dan dukungan jelas bisa material, bisa moral gitu, tetapi paling tidak dukungan dari ibu dulu lah gitu, supaya langkah saya bisa mantep nih melaksanakan perencanaan dari program literasi menulis ini. Oke, baik Bu, ini sangat bagus sekali ya program dari Bu Susi. Kira-kira ini kapan akan mencoba untuk melaksanakan program ini, Bu? Saya akan mencoba di satu kelas dulu kayaknya Bu. Saya mau uji coba dulu selama sebulan atau 3 bulan pertama. Nanti kalau misalnya sudah ada hasilnya, sudah terlihat ada hasilnya, saya akan laporkan lagi ke Ibu, dan mungkin jika hasilnya memang baik, saya akan mengajukan ini program ini untuk bisa dilaksanakan secara masif di beberapa kelas yang lain gitu, dan tentu ini akan bisa ditularkan kepada guru-guru yang lain dan berkolaborasi untuk meningkatkan kembali literasi menulis kita. Oke, nah berarti akan segera dilaksanakan ya Bu Susi ya. Nah, kira-kira kapan ini kita bisa ketemu lagi untuk merefleksikan program yang akan Ibu laksanakan ini? Iya, iya Bu, karena kegiatannya ini 1 kali 1 minggu, berarti dalam 1 bulan itu baru ada 4 tulisan. Mungkin sudah bisa saya laporkan ke Ibu, tetapi yang pastinya nanti setelah 3 bulan baru mungkin bisa direfleksikan hasilnya ya Bu ya. Dan ini saya sekali lagi memohon dukungan dari Ibu agar program dan atau rencana sederhana saya ini bisa berhasil. Oke, berarti kita akan ketemu 3 bulan lagi ya Bu ya, untuk kita melihat dari perencanaan program yang Ibu Susi buat. Iya. Baik, terima kasih Bu Susi, dan ini luar biasa. Semoga memang perencanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Susi untuk kemajuan sekolah kita. Ya, saya juga terima kasih sekali dengan Ibu. Ibu sudah menyediakan waktu dan mau mendengarkan sedikit rencana dari saya untuk sekolah kita, Bu. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas waktunya. Ibu. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Ibu Jayani. Saya jadi penasaran ini hasil dari observasi Bu Yana ketika saya coaching dengan Bu Susi. Oh iya. Oke. Kalau menurut Ibu Jayani nih, apa aja yang udah dilakukan tadi selama coaching? Jadi kalau berdasarkan pra-observasi yang sudah kita lakukan kan Bu Yana, saya kan ingin mengajukan pertanyaan berbobot, ingin berada di posisi 4. Jadi kalau menurut saya, rasa-rasanya saya sudah berada di posisi 4 lah Bu Yana. Karena ketika mengajukan pertanyaan berbobot dengan Bu Susi sebagai coach saya sudah menggunakan pertanyaan terbuka dan berasal dari kata kunci yang saya dapat dari Bu Susi. Oh, berarti udah naik level lah ya kalau gitu. Ya, menurut saya sebenarnya sudah naik level nih Bu Yana. Awalnya tadi merasa di posisi 2, kini sekarang udah di posisi 4 ya. Dan perlu saya sampaikan sedikit Ibu Jayani, berdasarkan hasil observasi saya tadi juga saya udah dapatkan data. Ibu Jayani memang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan dan terbuka, seperti hal apa yang perlu dipersiapkan,
hal apa yang sudah ada, sampai kapan ingin mencoba, seperti itu. Itu hasil dari observasi saya. Nah, sekarang kita udah kelihatan lah ini ya, Bu Jayaninya juga udah merasa bahwa udah naik level. Ini apalagi nih kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan setelah ini? Sebenarnya setelah ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif Bu, sehingga saya bisa dengan mendengarkan aktif, saya bisa lebih menggali lagi potensi dari coach saya, Bu. Oke, kapan nih planning untuk mengembangkan potensi ini? Coba nanti, kalau nanti saya ada coaching lagi dengan teman-teman, Bu, saya juga minta bantuan Bu Yana nih untuk mengobservasi terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi. Oke, siap, kabarin aja Ibu ya. Baik Bu Yana, terima kasih ya Bu Yana untuk observasinya. Oke, sama-sama Bu Jayani, sukses selalu ya. Ya, makasih Bu Yana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.